sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahiran Nabi Muhammad menyimpan banyak hikmah yang kita teladani. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil, beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya, ayah beliau meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi di saat kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun, ibu beliau meninggal. Beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib mengambil alih tanggung jawab untuk merawat beliau. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama kali dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dalam dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekat. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian ajaran untuk berbagi dan membantu
membantu sesama. Selanjutnya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah. Pada usia 63 tahun, di pangkuan istrinya Aisyah, Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahiran beliau. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun ajaran dan teladan beliau terus hidup hingga kini. Selanjutnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa membelah bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari beliau dan makanan yang melimpah meskipun jumlahnya sedikit semakin memperkuat keimanan para pengikutnya. Baik, mungkin itu sekian kisah yang dapat saya sampaikan dari kisah Rasulullah. Kurang dan lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.